وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Mushola Al-Anwar, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, ibu-ibu sekalian dan hadirin remaja serta adik-adik sekalian yang sangat Al-Fakir muliakan dan cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini di malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa menjalankan apa yang mesti kita lakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Tadi kita telah melaksanakan ibadah puasa dan kita isi malam hari ini dengan salat sunnah tarawih dan ditutup nanti dengan salat witir. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan terus sampai akhir Ramadan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita telah di malam-malam bulan suci Ramadan, setelah kita melaksanakan salat sunnah tarawih, Bilal membacakan satu doa namanya doa kamil yang tadi dibacakan oleh maja'alna bil imani kamil walil faraidi mu'addi walis salati hafidin sampai akhirnya. Ini menarik di dalam doa ini kita ini adalah orang-orang yang kagak banyak tanya. Pokoknya apa yang dijalani sama orang-orang tua kita dulu, yang diajarin sama guru-guru kita, kita tinggal jalanin aja. Nggak tahu tuh asal mulanya tuh doa dari mana, kita nggak ngerti. Pernah gak kita mikir-mikir itu doa yang kita tiap malam baca habis malam tarawih, kita deh kira-kira asal usulnya dari mana? Kalau orang sekarang kan, orang sekarang tanya mana dalilnya, itu hadisnya sahih apa enggak. Padahal kalau ditanya emang ente tahu hadis sahih apa? Kan enggak tahu. Kita nih makanya insya Allah yang model kayak kita yang gak banyak tanya, udah ikutin ya yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, diantaranya ngikutin salaf, orang-orang soleh kita terdahulu, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kalau habis tarawih baca satu doa namanya doa kamil. Ini doa kita cari di redaksi hadis, kitab hadis manapun, Sahih Bukhari-nya, Sahih Muslim-nya, dan hadis-hadis yang lainnya. Kita gak nemu ini doa habis tarawih, gak nemu, gak ada. Coba Bapak cari yang punya bisa, ya bisa cari itu kitab-kitab hadis manapun, kagak ada kita temuin doa ba'da tarawih, gak ada. Terus Ustaz, ini doa siapa asal usulnya? Itu dia. Kita nggak tahu sampai sekarang siapa itu yang larang kita doa kamil tersebut.
Dan kita dah jalanin aja, orang-orang tua kita jalanin, kita jalanin. Yang menarik dari doa tersebut, di akhir itu doa kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, permintaan kita banyak itu di dalam doa kami tersebut banyak. Di akhir permintaan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengatakan, kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'i mardudin. Yang tahu maknanya bagus, yang nggak tahu amin aja juga udah bagus. Amin udah bagus ya. Kadang-kadang kita kurang resepin itu doa karena kita nggak paham artinya. Apaan? Kita minta Allah di akhir doa kami, kita minta, ya Allah, jadikanlah kami. Makanya rugi orang kalau udah ninggalin tarawih itu rugi, udah nggak dapat doa kami. Di akhir kita minta, ya Allah, jadikanlah kami di malam bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Apa kita minta Allah? Minas su'ada'il maqbulin, jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang bahagia, al-maqbulin, yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'alna, jangan jadikanlah kami ya Allah semua ya Allah minal asqiya'il mardudin, termasuk orang-orang yang ngacur, orang-orang yang jadi penghuni neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mardudin, yang ditolak amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tarawih, doa tarawih itu yang kita minta, ya Allah, jadikan saya orang-orang bahagia. Bahagia di sini adalah bahagia akhirat. Kalau kita minta bahagia akhirat, insya Allah dunia nyusul. Tapi walaupun kita nggak tahu nih asal usulnya di doa dari mana, Allah jelaskan tuh dalam Al-Quran, ada di dalam surah Hud, menjelaskan perkara ada orang sa'id, ada orang syaqi. Lihat nanti di surat Hud ayat 105 sampai 108. Allah jelasin, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Nanti di hari kiamat, ketika datang itu hari kiamat, gak ada satu jiwa pun yang berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah di hari kiamat, udah gak ada yang berani berbicara di hadapan Allah. Kenapa emang? Karena Allah kalau udah nanti terjadi hari kiamat, Rahman Rahimnya udah gak ada lagi. Yang ada Muntaqim, yang maha memberikan balasan segala perbuatan kita. Udah gak bisa, ya Allah ampunin saya ya Allah. Kalau peluang tobat itu mumpung kita masih hidup, peluang tobat sebuka lebar-lebar. Bahkan sampai apa? Sampai ruh di tenggorokan kita. Kalau di akhirat kita minta tolong, ya Allah maafin saya, kagak bisa. Udah gak bisa minta tolong, ya Allah maafin, ampunin, kagak bisa. Kalau Allah gak bisa. Udah gak ada Ghafur ya Allah, udah gak ada Ghafur Rahman Rahim di dunia. Di akhirat Allah gak ada yang berani nanti orang satu jiwa pun yang berbicara kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum syaqi wa sa'id. Di antara mereka nanti di hari kiamat itu ada dua golongan. Ada orang-orang yang bakal masuk ke nerakanya Allah, namanya syaqi, orang-orang lacur. Dan ada namanya sa'id, orang-orang yang bahagia, yang bakal dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di hari kiamat cuma dua golongan doang, satu neraka, satu surga. Kita minta biar kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, iman. Makbulin, biar ibadah kita diterima ya Allah, minta biar ibadah saya diterima. Coba Pak, kita nih, kalau kita mikir ibadah kita, ya Allah banyak kurangnya. Ibadah kita banyak kurangnya. Apa yang kita hebatin dari ibadah kita? Gak ada. Tarawih aja pengen buru-buru kelar. Ya Allah, kapan baru 2 rakaat? Ngitungin salam lagi. Sayyidina siapa nih? Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar
Ya Allah, perhitungan banget terawih. Ya Allah, lama banget ini imamnya. Ada yang ngedumel begitu. Ya Allah, ibadah kita tuh kayak terpaksa. Pengennya buru-buru kelar, pengennya cepet-cepet. Puasa kita juga apalagi Pak. Ya Allah tahu dah puasa kita nilai gimana. Padahal tahu kita penjelasan bagaimana ada orang lagi puasa. Jangan sampai kita hilang pahala puasa kita. Kita ngelakuin juga. Bohongnya terus, ngomongin orang tetap, mandang sesuatu yang haram lanjut. Nilai puasa kita, ya Allah, jelek Pak. Kalau dirapot tuh mungkin jelek banget. Tapi kita minta gede harapan kita, Allah, mudah-mudahan ya Allah, ibadah yang saya mampu saya kerjakan dengan berbagai macam kekurangan, terima ya Allah. Terima ya Allah. Jangan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia amal kita kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa indah banget. Minta jadi orang bahagia biar amal ibadah kita yang kita tahu diri kita apa adanya, amal ibadah kita semuanya apa adanya. Baca Quran, target sejuz, dilihat lagi lembarannya, ya Allah masih 5 lembaran. Gitu kita baca Quran. Ya, bahkan kata ulama kalau hatimu bersih, engkau nggak bakal kenyang baca Quran. Kayaknya kurang, kita ada baru 2 lembar udah muak. Ya Allah, ibadah kita Pak, malu kita sama Allah tidak. Kita minta biar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 3 dalam kitab Al-Qirtas Sarah Ratibul Atas. Ada 3 tanda orang bahagia. Tandanya sebenarnya ada 11, kelamaan 11 sampai jam 12 malam. 3 di antara yang 11 tanda orang bahagia yang mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam taat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda 3 orang bahagia? Yang pertama, bahwasanya an yakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Orang yang nanti bakal jadi orang bahagia, penduduk surga Allah, tanda yang pertama adalah bahwasanya semangatnya dia dalam ibadah dan baca Quran. Itu orang bakal masuk surga Allah gampang. Ya, ngeciriinnya gampang. Lihat semangat dia sama ibadah sama baca Quran gimana? Semangat apa enggak? Kalau semangat ahli surga. Ya, apalagi ini ujian kita nih. Kalau udah pengen akhir-akhir Ramadan, bukan semangat bikin tinggi, bikin apa? Itu saya tadi nanya, ini jamaah kita gimana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Iya, kagak di sini doang Pak, Bu. Emang di mana-mana tempat, sekelas masjid pun juga begitu. Di awal-awal sampai keluar. Sampai keluar. Iya, sampai keluar. Sekarang juga sampai keluar sendalnya doang teman. Orangnya sih kagak. Bisa juga di luar kagak masuk masjid ya. Sampai keluar dia sekarang. Cuma kagak masuk masjid ya. Udah masuk musola. Nabi SAW kebalikan. Kalau Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah. Ini Siti Aisyah ini termasuk minal mukhtirin fi riwayatil khabar. Di antara sahabat Nabi, Siti Aisyah selain istri Rasulullah, sahabat Nabi juga. Karena beriman, syarat sahabat itu adalah melihat Nabi, beriman sama Nabi, mati dalam keadaan iman. Sahabat namanya. Siti Aisyah selain istri Rasulullah juga sahabat Nabi dan termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ditanya, Siti Aisyah itu cerdas Pak. Oke, di antara hikmah Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah, masih di bawah umur ke Siti Aisyah. Karena di antara hikmahnya dari Siti Aisyah itu banyak hafalan hadisnya. Pintar Siti Aisyah. Kata beliau, saya ini kalau memahami atau menghafal ucapan Rasulullah kayak saya ngapal suratul Fatihah. Kata Siti Aisyah. Kita ngapal apa aja lupa lagi. Ya Allah, Siti Aisyah ribuan hadis apa? Kata beliau, kata Rasulullah SAW, idza dakhala Ramadan, yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah, kata Siti Aisyah, kalau udah masuk bulan Ramadan, beliau maksimal lagi ibadahnya.
melebihi maksimalnya beliau, semangatnya beliau, kesungguhan beliau untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dah gimana ibadahnya Rasulullah. Sampai kakinya bengkak Rasulullah kalau ibadah. Dirinya lama, bayangin 3 surat dibaca, Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, semuanya bukan ujungnya doang, bukan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini sahabat Abi Hudzaifah ngikutin qiyamul lail Rasulullah. Ya Allah, apa gemeter. Bayangin 3 surah. Al-Baqarah 2 juz tuh. Masya Allah. Ini di luar Ramadan, apalagi Ramadan. Rasulullah kalau udah masuk Ramadan, kata Siti Aisyah, maksimal lagi, semangatnya tinggi lagi, lebih hebat lagi. Wa fil ashril awakhir, kata Siti Aisyah, di malam 10 terakhir, kita udah masuk 10 terakhir, 20. Wa fil ashril awakhir yajtahidu ma la yajtahidu tidur. Kalau udah masuk malam 10 terakhir, lebih hebat lagi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tidur Rasulullah kalau udah malam 10 terakhir. Bahkan kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau udah malam 10 terakhir apa? Syaddal mi'zar, diikat kencang beliau punya kain. Apa yang maksud dengan ikat kencang? Ada ulama mengatakan beliau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat buat ibadah Allah. Ada yang mengatakan kalau udah 10 terakhir Rasulullah enggak nyolek-nyolek bidinya lagi udah ditinggalin dulu. Ditinggalin kasur sama Rasulullah kalau udah 10 terakhir. Syaddal mi'zar wa ahya lailahu. Nabi kalau udah malam 10 terakhir dihidupin malamnya. Enggak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Selain dibangunin, hidupin itu malam, keluarga dibangunin sama Rasulullah. Akan diriwayatkan Rasulullah kalau udah malam terakhir datangin anaknya tuh Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra, ketok pintunya. Ala yakumani fatusalliyani, bangun berdua. Fatimah wa Sayyidina Ali bangun. Salat kata Rasul. Tok pintunya. Dan Rasulullah kalau masuk akhir lebih maksimal lagi. Balik ke amal kita. Kita bikin kesir Ramadan, bikin sok, bikin maju, bikin maju. Balik kan Rasulullah. Ada cinta Nabi. Ada cinta Rasulullah. Nabi kalau terakhir itu mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Semangat terus, jaga semangat ibadah tarawih, jangan ditinggalin. Kita nggak tahu kalau Ramadan, insya Allah sebelum terjadi hari kiamat Ramadan bakal datang lagi. Yang jadi pertanyaan kita apa? Kita bisa nggak ketemu di Ramadan akan datang, itu pertanyaan terbesar. Kalau Ramadan nggak usah ditanyain, selagi belum terjadi hari kiamat Ramadan bakal datang lagi. Tapi pertanyaan umum kita sampai dan ntar Ramadan akan datang. Rugi kalau sekarang nggak maksimal di Ramadan. Semangat ibadah, watil Quran, semangat baca Quran. Ya Allah, mudah diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang bahagia. Yang kedua adalah antakuna ayyakuna muhafizan li salawatil khamsi ma'al jamaah. Tanda orang bahagia. Ini kita minta Allah jadi orang bahagia. Tandanya adalah dia menjaga salat 5 waktu, bukan hanya salat ma'al jamaah, salatnya berjamaah. Orang bahagia begitu tuh. Penduduk surganya Allah salatnya demennya berjamaah, gak demen salat sendiri. Orang kalau salat sendirian itu pahalanya, nilainya tergantung kehusuannya. Diulang lagi, orang yang salat sendirian nilai pahalanya tergantung ke. Tapi orang yang salat berjamaah itu saling menutupi di antara kita. Ada yang khusyuknya di lempengan ini. Semuanya artinya orang yang salat berjamaah pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua saya nyontoin begini, orang salat berjamaah. Kalau kita diundang tahlilan, ada yang baca, ya baca, ada yang main HP, ada yang ngobrol. Begitu kelar, sallallahu Muhammad, dibagi berkah. Dapat gak semua? Dapat. Dia ngobrol, yang dari awal sampai akhir tidur, dapat ya? Dapat. Kenapa emang? Karena berjamaah. Enak yang berjamaah gitu. Ibadah kita diterima dan sempurna pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan mendidik kita biar kita ngejaga sholat isya berjamaah. Bahkan ada hadis marfu dikatakan bahwasanya orang yang sholat isya berjamaah
faqad adraka lailatul qadri. Orang yang sholat isya berjamaah, dia pasti bakal mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kelas kita kan belum bisa begadang sampai subuh, belum bisa dah. Modal kita rata-rata. Tapi kita cuma modal isya berjamaah, dilanjutin tarawih, habis itu tidur, ntar bangun sahur makan, tapi kita dapat pahala Lailatul Qadar. Insyaallah. Jadi sholat berjamaah. Yang ketiga, tanda orang bahagia adalah antakuna suhbatuhu ma'as shalihin. Orang bahagia, pergaulannya, temannya, orang-orang terdekatnya adalah orang-orang saleh. Dia teman bergaul sama orang saleh. Meskipun dia bukan orang saleh, saya bukan orang saleh, tapi saya berharap mendapatkan keberkahan dari orang saleh. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan kita betul-betul jadi orang bahagia, yang ada tanda-tanda kebahagiaan buat diri kita, sehingga insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.